Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-mutawatirah wa ayadihi al-mutakathirah wa minanihi al-ghamirah. Wassalatu wassalamu ala sayyidi ahli dunya wal akhirah wa ala alihi wa ashabi anjumi zahirah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala al-musannif rahimallahu nafa'ana wa bi ulumihi fid dharain amin. Qala Syekh Abdurrahman Siddiq bin Muhammad Afif Al-Banjari rahimallahu taala, syahdan, sebesar-besar pengharapan hamba kepada zuriat Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan yang lainnya, bahwa hendaklah mereka semua bersungguh-sungguh menghasilkan ilmu yang memberi manfaat. Karena sepanjang pengetahuan hamba tiada ada martabat yang terlebih tinggi daripada martabat ulama setelah martabat nubuwah kenabian. Padahal ulama pada akhir zaman tiap-tiap berlalu masa akan berkurang tiada bertambah. Dalam riwayat, aqrabun nasi min darajatin nubuwah ahlul ilmi, yang artinya Allahu a'lam bi muradih. Paling dekat daripada hamba-hamba Allah di dunia ini daripada derajat kenabian adalah orang-orang yang mempunyai ilmu yang bermanfaat. Kalau Allah Ta'ala yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya Allahu a'lam bi muradi, senantiasa di dunia, di kubur sampai akhirat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat orang-orang yang beriman daripada kalian dan orang-orang yang mempunyai ilmu agama bermanfaat akan beberapa derajat. Dalam riwayat, innallaha la yarfa'u ilma biqabdin yaqbiduhu walakin yaqbidul ulama bi ilmihim hatta idza lam yabqa alimun ittakhadhan nasu ru'asa juhalan fayus'aluna fayuhaddisuna fadallu wa adallu. Dalam riwayat, wallahu a'lam bi muradi, hanya saja Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mengangkat ilmu itu dengan sekaligus, akan tetapi Allah mengangkat ulama-ulama dengan ilmu mereka. Apabila tidak tersisa lagi orang-orang yang berilmu agama, maka manusia akan menjadikan pimpinan-pimpinan yang jahil. Maka ketika mereka ditanya, maka mereka berbicara, maka sesatlah mereka dan mereka menyesatkan orang lain. Syahdan, sebesar-besar nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ahli Banjar, yang adalah dulunya mereka dalam gelap jahiliyah, banyak jauh daripada ajaran Allah, jauh daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW, bahwa Allah adakan seseorang yang alim yang menghimpun ilmu zahir dan batin, yaitu Maulana Syekh Muhammad Arsyad bin Abdillah Kalampayan Al-Banjari. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Maka inilah kisah ringkas daripada riwayat beliau. Dulu ada seseorang laki-laki yang soleh, namanya Abdullah, pada zaman Sultan Tahmidillah bin Sultan Tamjidillah, pada satu kampung yang bernama Logabang. Beliau belum mempunyai anak, maka duka cita hati beliau dan senantiasa beliau bertadaruk, hati beliau menangis, memohon kepada Allah dan senantiasa berdoa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan anugerah dzurriat kepada beliau. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui keikhlasan hati beliau, maka Allah berikan anugerah dan kabulkan permintaan beliau. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hamillah istri beliau yang bernama Aminah. Nah, jadi nama Abah Datuk Kalampayan Abdullah, Mama Sidin Aminah. Ya, Nabi kita Muhammad, nama Abah Sidin siapa? Abdullah. Mama Sidin Siti Aminah. Subhanallah.
seakan Allah menjadikan Datuk Kampan ini khalifah mazhar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana Rasulullah diutus wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, maka khalifahnya pun Allah berikan anugerah juga membawa rahmatan lil alamin. Nah, itu Masya Allah, luar biasa. Nah, kira-kira hamil masa 6 bulan, maka melihat keduanya pada malam 21 Ramadan, yaitu malam Lailatul Qadar, akan ajaib, keanehan-keanehan. Di antaranya mereka melihat bahwa sekalian kayu dan batu sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, dan air sungai beku. Maka mengetahui keduanya bahwa itu adalah tanda malam Lailatul Qadar. Lalu mereka keduanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar semoga anak yang ada di dalam kandungan itu menjadi anak yang alim lagi zahid. Nah, kita bulan puasa tadi adalah berdoa agar anak kita. Kalau misalkan tiap malam, ya Allah jadikan anak cucu ulun si anu bin si anu itu waliullah, kasih pian, dicintai pian, dicintai Nabi pian, Nabi Muhammad, dekat dengan para aulia salihin. Nah, jadi wajar aja ini guru sekumpul bahari di sini ngesahkan aku di sini waktu malam ada guru bangil banyak bisi anak. Di setiap malam guru bangil menyebutkan nama anaknya satu persatu. Kita Pak adalah anak kita. Bangun tengah malam, ya Allah anak ulun si anu bin si anu, anak ulun si andahan jadi wali, anak ulun si anu. Nah, itu. Jadi wajar aja anak macam-macam. Ya, karena kita kuitan kada mendoakan. Iya. Jadi kada cukup punya guru busuk sekolah pesantren, kada cukup jadi itu orang tuanya juga. Jadi anak mau ulah bacaan, kalau ada bacaan setan yang menikmatinya, akhirnya kita yang nyaman, hakikatnya setan. Itu dalam riwayat setan yang lamak dan kurus berbicara dalam hadis itu riwayat. Jadi dia yang lamak, kurus, kenapa kamu jadi kurus kan? Apa ada kurusnya ya setan nih? Aku berada di Tuhan yang setiap aktivitas makan minumnya, hatta walaupun hubungan baca bismillah. Jadi aku kada kau mau pati jinya, kada kau maraki, ya kurus karing ini kayak ini jinya. Jadi yang kurus lagi, lemak malah mereka menjadi lemak. Aku ini jinya, bisi petuanan, makannya, minumnya, berhubungan, aku umpat juga jinya, kada bacaan. Nah itu. Jadi yang udah kada bacaan, kada mendoakan anak pulang, kada mendidik agama pulang, dimakani yang kada bagus, malah komplit sudah. Komplit sudah. Bahasanya aneh. Kalau sudah bahari kada ingat macam-macam sudah tata caranya, adabnya, setidaknya banyak berdoa lah, mendoakan barang. Jangan banyak menyumpahi, jangan. Karena dua orang tua itu mustajab. Kalau dua orang tua kabul, apalagi doa mama itu lebih utama daripada ulama itu 70 Syekh Abdul Qadir Jailani, maka lebih baik mendoakan yang bagus, jangan bungul, tambuk. Di akhir zaman nih, bakalah diganti Bang, dan pintar, dan jadi wali, dan beriman, apa ngalihnya diganti? Mun kabul juga ganti Bang. Biasakan yang bagus, dan jadi wali, dan ikam pintar, dan mati beriman. Bukan jadi maling, pas jadi maling ujuran. Nah, kada lucut lah kuitan, supan jadinya. Mun kabul juga lebih baik doakan jadi wali. Nah, setidaknya di wali kota ada lumayan juga, cuma pusing mau jadi wali kota nih, banyak diurus. Nah itu, doakanlah, jangan kadang mendoakan. Nah, makanya udah Ramadan lewat majelis, hadir majelis ta'lim manapun doakan, walaupun kada beristihati aja. Ya Allah, mudahan berkah majelis ta'lim jadikan anak ulun si anu jadi kekasih pian. Jangan kada berdoa, minta kepada Allah Subhanahu. Kapan lagi kita berdoa? Dan puasa kita, ibadah kita belum puasa diterima ada artinya hasilnya tuh ada buahnya.
Iya, makanya di ulama jangan kita terfokus dengan tanda-tanda malam Lailatul Qadar. Nih kita habis puasa nih ada kada taksirnya, bekasnya habis puasa tuh ada kada. Nah, bahkan dalam hadis tanda seluruh malaikat setiap malam memintakan ampun kepada seseorang dan malaikat Jibril memusafahai mensalami itu orang tadi di malam Lailatul Qadar itu tandanya dua. Iya, yariku qalbu, hatinya lemah lembut. Wayak watak suruh dumuhu, dan banyak mengalirkan air mata, terutama air mata hati. Iya, kalau mata bisa berdusta, ya kada menangis. Kalau hati tidak ada yang bisa mendustai hati ini. Tapi je setan terkadang ada aja ulama kita menangis di majelis, ria aja. Ya, jadi padahal kan di hati kita, jangankan tangisan sekarang ini, mulai bahari amal Korea ada yang ikhlasnya. Nah, itu hantaman bagi terkadang ada bisikan, ikam jam menangis ya kawan, yang menangis di majelis bang. Subhan kelihatan orang ria aja kan ikam. Jadi pada iblisnya mulai bahari ya ria adalah yang kita ikhlas kan ya. Berataan awal kita ria, berataan pasti ada ria, itu pasti ada ujub, ria, sombong tuh ada. Makanya aja ulama dengan ilmu kita bisa mengendalikan itu rasa. Pas merasa kita harap, astagfirullah, aku jadi dimurkai Allah, istighfar, jadi kekasih Allah. Nah itu, jadi main hati kita, pingin dipuji orang, ya merasa bangga hebat, langsung istighfar, maka langsung jadi kekasih Allah. Nah itu jadi tergantung hati kita. Jadi maka dengan ilmu kalau kita menahan perasaan yang rusak tadi, hati yang kotor akan kita lawan. Tapi yang kada bisa ilmu bisa tayuhnya hati rigat. Ada kawal dia makanya merasa sombong, harat, merasa ini. Ilmu kada ada, ada ilmu. Ya Allah, tiap hari yang membawa kotoran, ya kada kemana-mana. Setiap hari pasti kita ketujuh kotoran. Ada yang kada bekameh behira adalah setiap hari adalah. Ada Jepang cuma jarang. Kebanyakannya kita bekameh itu langganan dah. Bekameh behira ya kada. Nah, itu ketujuh tempat kotoran pulang. Lakian yang ketujuh apa? Tempat kotorannya. Binian tempat kotorannya juga. Nah, kita ini kotoran berataan. Cuma kada sadar. Nah, itu Pak. Ya ada karena dihiasi pakaian ini, biniannya cantik, lakian ini pakai ini, masya Allah aja padahal kotoran ya berataan. Jadi jangan meremehkan orang, kotoran sama kotoran jangan saling menyambati, saling mendoakan, mudah-mudahan selamat, aku selamat juga. Nah itu seharusnya. Nah dengan ilmu kalau kita mengendalikan, tapi menghadapi ilmu kada kawal ya. Itu makanya jauh ulama bukan arti orang-orang yang soleh itu kada daria, kada ada ujub, ada, cuma dilawan mereka, dilawan, jadi bisa terkendalikan nafsu itu. Nah itu. Nah kemudian manakala sempurna bulannya, nah, lahirlah Maulana Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari pada malam Kamis jam 3 malam subuh. Nah 13 Safar tahun 1122 Hijriah. Nah bulan Safar lahir, berarti pemanasan lah. Nah itu kelampauan jadi wali, bulan Safar lahirnya. 13 Safar. Kenapa? Ada anak pemanasan karena kuitannya sudah suudzon. Nah, pemanasan anak kita aja pas dianjurkan Allah. Makanya dalam hadis qudsi ana indadzani abdi bi. Aku jauh taala tergantung sangkaan hambaku. Men orang tuanya tadi anaknya lahir bulan Safar udah jadi wali Allah, menjadi ulama, jadi ulama. Tapi kuitannya luk sangka dulu udah pemanasan nih, emosian, dasar emosi, doa kuitan sudah, ya di hatinya nah, buruk sangka Allah Taala. Makanya kan adat yang kebiasaan bila bulan Safar apa betimbang lah, betimbang apa, nah itu, ini betimbang ya kada, apakah ditimbang apam kah makanan atau juga, betimbang padahal ada apa ya. Tergantung hati hamba tadi. Lahirnya kelahir anak alhamdulillah bulan Safar, mudah-mudahan jadi wali Allah, mudah-mudahan jadi anak soleh, jadi anak soleh. Tapi kalau sudah buruk sangka, nah ya habis saya. Nah itu. Nah manakala sampai umur beliau 8 tahun sempurna akal datu kita kelampayan, sangat taat kepada ibu bapaknya. Nah dan
Beliau memperbuat akan pekerjaan yang ajaib-ajaib, yang tiada jarang dikerjakan oleh anak-anak pada umur muda 8 tahun tersebut. Di antaranya beliau ahli melukis akan rupa-rupa gambar kayu dan yang lainnya yang amat indah pada satu loh atau kayu papan. Maka pada suatu hari datang Sultan Tahmidillah serta beberapa menterinya pada kampung Dogabang, kelahiran beliau itu, dan lalu melihat akan rupa-rupa gambar yang amat indah dan ditanyakan oleh raja, dari siapa yang mengulah ini ya? Indah, bagus banget lukisannya. Maka dikatakan oleh orang kampung, ini anak Abdullah wahai raja. Maka dipanggil Abdullah, abahnya Datuk Lampayan, dan diminta Datuk Lampayan tadi oleh raja akan menjadi anak asuh. Nah, kira-kira lah kita bisa anak nih, lu kalawas kada bisa anak. Pas lagi rame-ramenya, ya kada, nah diminta apa kabar? Ya, diminta oleh kerajaan. Berarti mau dia jadi anak angkat tapi sah nih. Mau kita maaf raja ulu nih anak satu-satunya. Tapi kuitan Datuk Lampayan ini cerdas. Ya. Nih kita nih mun raja sudah membiayai semuanya sampainya artinya sukses, maka kita serahkan aja dah. Nah, karena kita bisa anak untuk apa? Ya, bukan untuk kita pelihara, tapi kita serahkan kepada Allah. Biar Allah kita serahkan sudah, kita hadiahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, karena Allah yang mengurus semuanya. Nah itu, maka dikabulkan oleh keduanya permintaan raja tadi. Maka kasih sayang raja kepada Datuk kita Kalampait seperti anaknya sendiri. Kemudian diserahkan oleh raja kepada guru beliau yang mengaji Al-Quran dan yang lainnya. Ya, diketahui oleh guru beliau bersangatan cerdasnya. Lalu dikabarkannya demikian itu kepada raja, maka bersangatan suka raja dan maka menyuruh raja akan Maulana Datuk kita Kalampait agar naik haji dan tinggal di Makkah al-Musyarafah menuntut ilmu. Nah itu. Jadi nih luar biasa cara orang Bahari. Ada orang pintar di kampung kerajaan Bahari. Ya kada. Dibiayai, disekolahkan ke luar negeri. Untuk apa? Bila bulik, nah kau menerangi orang kampung. Tapi alhamdulillah kita nih di Banjar sudah mulai dah. Ada berlima, berempat, bertiga, ada yang masih cerdas. Ya ada urusan pesantren ini dibiayai untuk ke Hadramaut. Nah itu cuma kalau sudah datang itu harus ada tempatnya. Baik itu pesantren, rumah dibiniakan, gawiannya ada. Jadi tinggal ini gak ada datang berpikir seorangannya. Nah, ada mau, ada kawa, sukses. Itu Kalampayan datang, raja sudah menyiapkan semuanya. Bayangkan fasilitas jadi untuk agama aja pikiran. Ada mikirkan lagi cari duit, ada karena sudah ada. Nah, itu harusnya. Ini kada datang memikirkan majelis belum ada. Apalagi pesantren merintis dari bawah. Nah, ada kawa kayak itu. Jadi kalau hendak membiayai semuanya kayak Guru Bakri itu Allah yarham. Nah, itu Guru Bakri itu dibiayai sih. Ya, sekolah oleh orang yang sugih dibiniakan pola. Nah itu mau tuh sukses. Nah, jadi kalau bisa ada anak seorang sugih, ya anak ikan sekolah pesantren kan harus lurus. Karena kita mikirkan nak kawin, nak begawi, tenang aja. Ya, datang rumah sediakan, majlis taklim sediakan, dibiniakan, usaha ada. Jadi khusus mengajar agama. Jadi fokus jadinya. Nah, kebanyakan orang ada pintar lulusan pesantren, ada yang menarik, yang adanya kan aku bini aja kak harus begawi dulu, timbul begawi, pas ilmunya hilang, kawin habis saya dah, kitab benernya di rumah modal banyak, nah, itu ini fakta di mana-mana. Ya, ada yang menarik itu ada. Nah, harus ada di kampung yang cerdas, biayai. Nah, berkumpulan itu amal jariah itu. Ya ada. Ini raja nih. Ini nah. Adalah haulan raja Tahmidillah. Padahal nih, tapi kalau Datuk Lampayan dihauli, rekening pahalanya Datuk Lampayan tadi semua masuk terkirim juga kepada raja. Pada raja jarang diziarahi lah.
jarang dihauli, padahal ini raja yang tahmididah ya, minta jididah harusnya dihauli karena berkat beliau membiayai Datuk Kelampayan, maka Datuk Kelampayan menjadi orang besar. Tapi jangan khawatir, kalau misalkan kalau Datuk Kelampayan dihauli, maka Datuk Kelampayan yang raja tadi kada dapat, kita nih menghauli guru sekumpul jutaan orang hadir, maka rekening pertama sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Jangan kira taharat maulid anu aja, ya taharat haulan guru daripada maulid. Justru kalau kita mahauli wali, ya itu karena wali itu warasatul anbiya. Kalau mereka kita hauli, maka rekening pertama kembali kepada, ya, yang pertama mengajarkan ilmu siapa? Amal, zikir Nabi kita Muhammad SAW. Jadi hakikatnya yang mengagungkan wali, mengagungkan Nabi kita Muhammad SAW. Nah, jadi ya biasa aja. Nah, jangan aneh. Ya ada. Kalau misalkan ada, ya orang yang sugih, ya membiayai orang berapa orang pesantren, suksesnya jadi ulama terkenal masyhur. Kalau yang sugih tadi yang biayai kada biasa-biasanya, kada di kuburannya biasa, kada ziarah, tidak apa-apa. Rekening yang ulama-ulama yang sukses dibiayai tadi masuk ke rekening yang orang sugih membiayai tadi. Nah, itu. Makanya istilah ulama Jahlul Haddad, kam min mastur masyhur bi barakatil mastur. Berapa banyak orang yang masyhur terkenal dihauli, itu terkadang berkat gurunya yang tidak mastur. Tapi yang masyhur terkenal dijarih orang, banyak muridnya, rekening semua yang masyhur tadi masuk ke rekening yang mastur. Nah, jangan khawatir kita, jangan kecewa. Kalau misalnya kita berbuat kebaikan, kada dihargai orang, ada di orang, jangan khawatir. Kalau kita berbuat karena Allah, pasti tidak akan hilang. Ya, walaupun orang dunia kada mengenang, tapi Allah yang maha tahu hambanya itu berbuat kebaikan tidak akan melupakan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Yang beramal kebaikan walaupun sekecil apapun, Allah, orang itu akan melihatnya antara ikhlas karena Allah Ta'ala. Tapi yang beramal yang kada bagus, kada bertobat, maka inya pun akan melihat. Mudah-mudahan kita membaca sedikit panjang kisahnya. Suatu tahun akan datang kita akan panjang umur, sehat walafiat, kita sambung belang manakibnya. Ya, keadaan Isa sudah belum bertahlil kita. Ya, intinya baca manakib ini adalah mengingatkan kita agar kita bisa bagaimana hidup di dunia ini kita mengikuti mereka. Iya, jejak mereka. Yang bisa harta, ikuti raja. Yang menuntut ilmu, ikuti Datuk Kelampayan. Semampu kita, kada mau kau pang 100%. Ya, separuhnya atau berapa persen lah untuk mengikuti jejak mereka agar kita semuanya mendapatkan keberkatan mereka dunia akhirat. Al-hadini ya ila hadratin Nabi Al-Fatihah. Iya kana uliya kana sayyidina shiratal mustaqim. Shiratal ladzina syahadihim waladhdallin. Amin. قال النبي صلى الله عليه وسلم ذر ما كنت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله 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 سيدنا محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله بحمده 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 سبحان الله وبحمده يا الله 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 يا الله. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. تبشم برحمة المغفر. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب العالمين.
سليم بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم كن فاتنا بهذه الساعة الشريفة المباركة من خيرات ولا في عمل وسوء الأدب فتجاوزنا يا رب العالمين. ورسول الإخلاص والقبول والإكبار اللهم وصيصا وذلك منا هدية واسلة ورحمة منك نازلة وبركة شاملة نقدم لحضرة سيدنا شفينا رسولنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم صلى أبي خنا من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. صلى كل من صحب الخرابة والتابعين وتابعين بسنة يوم الدين إلى جميع الأولياء والشهداء وسنة الرسلين ومكان حلت لهم مشارك العلي مغاربها خصوصا مولانا شيخنا رشد بن عبد الكريم فدين سن حبيب صالح بن محسن الحميد من روح حبيب محسن وابو بكر إدريس سمي روح guru Syaifuddin Johri bin Haji Guru Haji Abdul Rahman Semoga Haji Johri bin Haji Muhammad Usali Mufurahim Masahim Masyayikhim ومشايخ وصولهم وفورهم ورحم والدينا والديكم ومشايخنا ومشايخكم وقرابتنا وقرابتكم وأماتنا وأماتكم وأمات المسلمين أجنسوسا ولا زائر ولا ذاكر لهم اللهم وصل ثوب ذلك منا إليهم اللهم اجعل فداء له من النار رزقا له من النار وشرع له من النار نجاة له من النار اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وعنه وكرم وسرهم وسلم دخلهم وجل جنة مسوهم واشرهم في سنة نبي صديقين وشهداء وصالحين وحسن أولئك رفيقا ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقنا بالإيمان ألا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربي فانفعنا ببركتهم واهدنا الحسنى بحرمتهم وأمتنا في طريقتهم وعن معافتهم من الفتن ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع التواب علينا أنت التواب الرحيم يا ربي بالمصطفى ملك قاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى ملك مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع كرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين صلى الله عليه سيدنا محمد وعلى آله وسلم الحمد لله رب العالمين. Minta ampun, minta ridhanya, terima kasih kehadirannya. Mohon doa. Allahu a'lam bishawab. Masya Allah, la quwwata illa billah.